kambing mek-mek, kucing meong-meong, kodok teot-teot, teplung-teplung. Shalom. Apa kabar anak-anakku? Puji Tuhan, kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Bunda sangat merindukan kalian semua. Mudah-mudahan kalian juga merindukan Bunda. Nah, anak-anakku, meski masih beribadah secara online di rumah, tetap semangat ya. Semangat memuji Tuhan. Baik anak-anakku, kita mulai ibadah hari Minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdiri semua dan kita memuji Tuhan lagu "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Keurapan di kapal baru yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana mari perintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, hari ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah buat kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku, firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Anak-anak membaca di rumah bersama orang tua, ayah, ibu, papa, mama, atau kakak. Nah, anak-anakku, minggu ini kita merayakan Hari Minggu Trinitas. Apa itu Hari Minggu Trinitas? Ada yang tahu? Hari Minggu Trinitas adalah hari di mana kita merayakan karya Allah Tritunggal pada orang-orang percaya, yaitu kita semua. Apa karya Allah Tritunggal itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anakku, Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua bahwa karya Allah Tritunggal itu nyata bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Apa karya Allah Tritunggal itu? Ya, karya Allah Tritunggal itu ada 3. Yang pertama, adik-adik dengarkan dan diingat ya. Karya Allah Tritunggal yang pertama adalah Allah sebagai Allah Bapa. Allah sebagai Allah Bapa yang menciptakan seluruh dunia dan alam semesta ini, dan Dia juga yang berkuasa atasnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, karya Allah Tritunggal yaitu Allah sebagai anak. Siapa? Yaitu Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karya Allah Tritunggal yaitu Allah sebagai Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam setiap diri orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus sebagai penolong yang diberikan oleh Allah. Nah, anak-anakku, itulah 3 karya Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah sebagai Allah Bapa. Yang kedua, Allah sebagai Allah Anak. Yang ketiga, Allah sebagai Roh Kudus. Itulah 3 karya Allah Tritunggal yang menjadi satu dan memberikan kepada kita orang-orang percaya keyakinan tentang janji keselamatan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam kitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa janji keselamatan itu dia nanti-nantikan, yaitu Rasul Paulus menanti-nantikan tentang janji keselamatan. Karena janji itu diberikan kepada dia dan bangsanya, orang-orang Yahudi. Nah, itu pada zaman Rasul Paulus. Nah, pada saat ini janji keselamatan itu berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Dia, yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memperoleh janji keselamatan. Bukan hanya Rasul Paulus dan bangsanya seperti pada saat itu. Nah, Bunda, adik-adik semua juga memperoleh janji yang sama, yaitu janji keselamatan dari Tuhan. Nah, kita masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan dan yang sudah dimateraikan Roh Kudus dalam diri kita, karena Roh Kudus diberikan Tuhan pada setiap orang-orang yang percaya kepadanya sebagai penolong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ingat, marilah kita menjaga karya Allah Tritunggal. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu, Tuhan sebagai Roh Kudus akan menolong kita untuk menjaga karya Allah Tritunggal itu. Bagaimana cara kita menjaga karya Allah Tritunggal? Nah, anak-anakku, ada 2 hal yang harus kita lakukan dalam menjaga karya Allah Tritunggal. Yang pertama, apa itu? Ya, yang pertama, kita harus terus menjaga alam sekitar kita, alam ciptaan Tuhan. Kita lihat tayangan berikut ini. Alam yang indah. Alam yang indah,
Nah, anak-anakku, dari tayangan tadi kita anak-anak Tuhan terpanggil untuk menjaga, melestarikan alam ciptaan Tuhan. Jadi, dimanapun adik-adik berada, di lingkungan adik-adik, yuk kita mulai menjaga, melestarikan alam ciptaan Tuhan dengan tidak merusaknya, tapi terus menjaga dan melestarikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita dalam menjaga karya Allah Tritunggal yaitu kita harus bisa mengasihi dan mencintai semua sesama manusia. Kita berteman dengan semuanya. Kita tidak boleh pilih-pilih. Jangan misalnya, aku berteman dengan orang Jawa, aku berteman dengan orang Batak. Nah, tidak boleh seperti itu. Tapi mari kita berteman dengan semua teman-teman kita tanpa memilih warna kulit, tanpa memilih mana yang kaya, mana yang miskin. Nah, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo Bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anakku, dari tayangan tadi, kita anak-anak Tuhan terpanggil untuk saling mengasihi, berbuat baik kepada semua sesama kita tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu, dan berusaha untuk selalu menciptakan kedamaian, ketenangan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Jangan kita menjadi pemicu, tapi marilah kita menjadi pendamai dan mengasihi seluruh sesama kita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah tadi dua hal yang harus kita lakukan dalam rangka kita menjaga karya Allah Tritunggal. Ingat, yang pertama, menjaga alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama kita walaupun berbeda, kita tetap mengasihi mereka sehingga terjadilah lingkungan yang damai, yang nyaman. Nah, anak-anakku, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersaksi, menceritakan firman Tuhan dan selalu taat kepadanya, terlebih menjaga karya Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati. Betapa kita tidak bersyukur bertanah
subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengagumi dan untuk selalu melaksanakan akan karya Allah Tritunggal, yaitu mau menjaga dan melestarikan alam ciptaan-Mu dan mau mengasihi sesama kami tanpa memilih-milih. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang manis dan berkati kami di minggu yang baru ini. Berkati kami, berkati ayah bunda kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Terlebih dalam kami menghadapi pandemi corona ini, Tuhan memberkati kami dan menjaga, melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku, sampai di sini ibadah hari Minggu kita. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dan pesan Bunda, tetap jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker. Jangan lupa rajin berolahraga. Dan ingat, kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah. Tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.